Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Felicia Jacqueline Sudira dengan NNP 50172510058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai metode geofisika, di mana pada presentasi kali ini akan dibahas mengenai pengertian dan ruang lingkup geofisika, klasifikasi metode, hingga pembahasan teknis pada masing-masing metode geofisika, dan juga perbandingan dan integrasi antar metode dengan eksplorasi modern. Sebelum mengenal metode geofisika lebih dalam, mari kita membahas apa yang dimaksud dengan geofisika. Geofisika itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu geo dan fisik. Geo yang berarti bumi dan fisik yang berarti fisika. Geofisika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur di bawah permukaan bumi dengan menggunakan instrumen-instrumen fisika. Ilmu geofisika memiliki peran yang penting dalam kemajuan pemahaman manusia tentang kebumian atau ilmu geologi. Secara lebih luas, geofisika itu mencakup berbagai subdisiplin, mulai dari meteorologi, oceanografi, serta geologi fisika. Namun, pada pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada geofisika eksplorasi yang dimana digunakan untuk mencari sumber daya alam yang terletak hingga kedalaman 10 km di bawah permukaan. Baik, salah satu karakteristik pada geofisika yaitu geofisika itu bersifat indirect, yang artinya para ahli geofisika itu tidak perlu melakukan penggalian atau pengeboran untuk mengetahui kondisi bawah permukaan itu bagaimana. Sebaliknya, ahli geofisika ini akan mengukur besaran-besaran fisika di permukaan bumi seperti percepatan gravitasi, intensitas, medan magnet, kecepatan gelombang gravitasi, kecepatan gelombang seismik, atau beda potensial listrik yang kemudian akan diimplementasikan datanya untuk merekonstruksi gambar kondisi di bawah permukaan secara matematis dan ilmiah. Hal inilah yang membuat geofisika itu menjadi sangat efisien dan ekonomis, di mana biaya yang dikeluarkan itu sedikit dibandingkan dengan pengeboran secara langsung. Lalu, geofisika ini diterapkan di bidang eksplorasi minyak dan gas bumi, di mana bidang ini merupakan salah satu aplikasi yang paling dominan dari geofisika, di mana dengan menggunakan metode seismik, para ilmuwan itu dapat memetakan struktur geologi bawah permukaan hingga kedalaman lebih dari 10 km jauh di bawah permukaan yang melampaui kemampuan pengeboran biasa. Kedua, itu bidang eksplorasi sumber daya alam lainnya seperti mineral, logam berharga, panas bumi, dan air tanah. Setiap sumber daya itu memiliki karakter fisika yang khas dan berbeda. Misalnya, mineral logam itu memiliki suseptibilitas magnetik yang tinggi, sementara zona panas bumi itu memiliki konduktivitas listrik yang relatif tinggi, sehingga dapat diidentifikasikan menggunakan metode geofisika yang sesuai. Ketiga, itu dapat
digunakan pada bidang mitigasi bencana geologi. Geofisika itu dapat berperan dalam pemetaan sesar-sesar aktif yang berpotensi menimbulkan gempa bumi, identifikasi zona-zona rawan longsor, serta pemantauan aktivitas gunung berapi. Lalu yang keempat itu eh, untuk geoteknik dan evaluasi infrastruktur, di mana ketika ketika bangunan besar itu dibangun seperti bendungan, jembatan, atau gedung pencakar langit, itu diperlukan pemahaman mendalam mengenai kondisi lapisan tanah dan batuan di bawah fondasi. Tiga, tiga. Baik, setelah memahami kat- baik, setelah mengetahui pengertian dan kegunaan geofisika secara umum, mari kita mengenal metode-metode geofisika. Di sini, metode geofisika itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah pasif, di mana metode pasif adalah metode geofisika yang tidak memerlukan injeksi energi buatan ke dalam bumi. Metode ini mengukur dan memanfaatkan medan-medan alami yang sudah ada dan dipancarkan oleh bumi itu sendiri secara terus-menerus. Contoh dari metode pasif itu adalah metode gravitasi yang mengukur variasi percepatan gravitasi bumi akibat adanya perbedaan densitas batuan. Lalu metode magnetik eh, untuk mengukur variasi intensitas medan magnet bumi akibat perbedaan sifat magnetik mineral batuan. Lalu ada metode magnetotelurik yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik alam yang berasal dari interaksi angin matahari dengan magnetosfer bumi serta aktivitas petir secara global. Metode pasif itu memiliki keunggulan di mana biaya operasional yang dikeluarkan itu relatif lebih rendah dan kemampuan untuk meliput suatu area itu sangat luas. Namun, di balik keunggulan yang dimiliki, terdapat kelemahan, di mana resolusi data yang dihasilkan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode aktif. Nah, berbeda dengan metode pasif, metode aktif itu secara sengaja menginjeksikan atau memancarkan energi ke dalam bumi, bisa berupa gelombang seismik, arus listrik, atau gelombang elektromagnetik, yang nanti kemudian eh, akan merekam dan menganalisis respon bumi terhadap injeksi energi tersebut. Contoh dari metode aktif itu ada seismik, yakni seismik refraksi dan refleksi, yang menginjeksikan gelombang elastik dan merekam pantulan atau biasnya. Lalu ada metode geolistrik yang menginjeksikan arus listrik DC dan mengukur beda potensial yang timbul di permukaan. Serta juga ada GPR atau Penetrating Radar yang yang menggunakan gelombang radar untuk pencitraan bawah permukaan dengan resolusi yang sangat tinggi pada target dangkal. Metode aktif juga memiliki keunggulan di mana resolusi yang dihasilkan itu jauh lebih tinggi, sehingga eh, bisa untuk target-target yang memerlukan detail geometri yang lebih presisi. Namun, metode aktif ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan biaya operasional yang dikeluarkan itu lebih tinggi
serta waktu akuisisi yang diperlukan di lapangan itu lebih lama. Oke, selanjutnya akan dibahas 5 metode geofisika, yakni metode seismik, metode gravitasi, metode magnetik, metode geolistrik, metode elektromagnetik, di mana masing-masing metode ini mengukur parameter fisika yang berbeda dan sensitif terhadap sifat batuan yang berbeda pula. Baik, mari kita masuk ke pembahasan metode seismik. Metode seismik adalah metode geofisika aktif yang paling umum digunakan dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Prinsip kerjanya didasarkan pada pemanfaatan perambatan gelombang elastik, yaitu gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat di dalam bumi. Secara teknis, cara kerja metode seismik itu pertama sebuah sumber energi yang bisa berupa pukulan palu godam pada plat logam untuk survei kecil, kendaraan fibroses untuk survei skala menengah, atau bahkan bahan peledakan bahan peledak untuk survei besar yang diaktifkan di permukaan tanah. Nantinya, energi ini akan menciptakan gelombang seismik yang merambat ke segala arah ke dalam bumi. Ketika gelombang-gelombang ini bertemu dengan batas antar lapisan batuan yang memiliki sifat fisik berbeda, sebagian energi gelombang akan dipantulkan kembali ke permukaan dan sebagian lainnya itu akan diteruskan dan akan mengalami pembiasan ke lapisan yang lebih dalam. Gelombang-gelombang yang kembali ke permukaan ini kemudian akan ditangkap oleh alat penerima yang disebut dengan geofon, di mana geofon itu bekerja berdasarkan hukum Lenz, sebuah prinsip elektromagnetika di mana kumparan kawat yang bergerak di dalam medan magnet akan menghasilkan tegangan listrik yang besarnya sebanding dengan kecepatan getaran. Tegangan listrik inilah yang kemudian direkam, diproses, dan diinterpretasikan oleh para ahli geofisika. Lalu, dalam metode seismik, terdapat 3 jenis gelombang utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah gelombang P atau gelombang primer, yang merupakan gelombang longitudinal. Partikel batuan itu bergerak searah dengan arah rambat gelombang, seperti gerakan kompresi dan ekspansi. Gelombang P adalah gelombang yang paling cepat di antara semua jenis gelombang seismik dan mampu merambat di semua jenis medium, baik itu padat, cair, maupun gas. Hal inilah mengapa gelombang P itu menjadi fokus utama dalam survei seismik. Lalu gelombang S atau gelombang sekunder adalah gelombang transversal di mana partikel batuan itu bergerak tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, seperti gerakan ombak air, di mana gelombang S itu akan lebih lambat dari gelombang P dan memiliki keterbatasan di mana gelombang es itu tidak dapat merambat melalui fluida. Sifat inilah yang digunakan untuk membedakan zona batuan berisi fluida dari batuan padat.
Lalu yang terakhir itu adalah gelombang permukaan yang mencakup gelombang Love dan gelombang Rayleigh. Rayleigh seperti eh, pada namanya, gelombang ini merambat dengan amplitudo yang berkurang seiring kedalaman. Gelombang permukaan itu biasanya dianggap sebagai noise dalam survei seismik konvensional. Namun dalam metode seismik pasif, gelombang ini itu justru menjadi informasi yang sangat berharga. Lalu selanjutnya ada seismik refraksi. Seismik refraksi adalah submetode seismik yang memanfaatkan fenomena pembiasan gelombang elastik saat gelombang melintas batas antara dua lapisan batuan yang memiliki kecepatan gelombang berbeda, di mana prinsip pembiasan ini mengikuti hukum Snellius yang menyatakan bahwa perbandingan sinus sudut datang terhadap kecepatan gelombang di lapisan pertama sama dengan perbandingan sinus sudut bias terhadap kecepatan gelombang di lapisan kedua. Secara matematis, sin I1 dibagi V1 sama dengan sin I2 dibagi V2. Ketika sudut datang mencapai nilai kritis tertentu, gelombang refraksi akan merambat sejajar dengan batas lapisan. Fenomena ini disebut dengan gelombang kritis atau heat wave, di mana gelombang kritis ini kemudian akan merambat kembali ke permukaan dan terekam oleh geofon pada jarak tertentu dari sumber. Seismik refraksi memiliki fokus pada gelombang P karena kecepatan yang paling besar. Metode ini cocok untuk target-target dengan relatif dangkal, di mana hanya beberapa ratus meter seperti pemetaan kedalaman batuan dasar atau bedrock, studi geoteknik, studi geoteknik, investi- eh, investigasi pada lapisan tanah untuk keperluan konstruksi. Lalu selanjutnya seismik refleksi. Berbeda dengan refraksi, seismik refleksi ini memanfaatkan gelombang yang dipantulkan kembali ke permukaan ketika mencapai batas antar lapisan batuan. Prinsip yang digunakan pada seismik refleksi ini mirip dengan pantulan cahaya pada cermin, di mana besarnya energi yang dipantulkan itu bergantung pada kontras impedansi akustik antar dua lapisan. Impedansi akustik sendiri itu adalah hasil perkalian antara kecepatan gelombang seismik dengan densitas batuan, di mana semakin besar kontras impedansi, maka semakin kuat pantulan yang terjadi, dan semakin mudah batas lapisan tersebut terdeteksi. Keunggulan utama pada seismik refleksi ini, kemampuan yang dimiliki oleh seismik refleksi itu mampu menembus banyak lapisan sekaligus hingga kedalaman beberapa kilometer. Hal inilah yang menjadikan seismik refleksi sebagai metode yang cukup dapat diandalkan dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Selanjutnya, gimana sih cara kerja dari metode seismik dari survei seismik ini? Secara umum, survei seismik ini dibagi menjadi tiga tahapan besar. Tahapan pertama itu adalah akuisisi data, yakni proses syuting dan recording di lapangan di mana sumber energi itu diaktifkan dan geofon itu akan merekam sinyal. Lalu tahap kedua itu adalah pengolahan data, meliputi proses stacking untuk meningkatkan
rasio sinyal terhadap noise, filtering untuk menghilangkan gangguan frekuensi tertentu, dan migrasi untuk mengembalikan posisi reflektor ke posisi sebenarnya di bawah permukaan. Lalu tahap ketiga yang merupakan tahap terakhir itu adalah interpretasi, yaitu analisis penampang seismik dua dimensi maupun tiga dimensi oleh ahli geologi dan geofisika yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur geologi, lapisan reservoir, dan potensi jebakan pada hidrokarbon. Selanjutnya, metode gravitasi. Metode gravitasi ini atau gaya berat merupakan metode geofisika pasif, di mana pada metode ini diukur variasi percepatan gravitasi bumi yang disebabkan oleh perbedaan densitas batuan di bawah permukaan. Secara intuitif, prinsipnya yang digunakan itu sangat sederhana, di mana batuan yang lebih padat, artinya memiliki densitas atau massa jenis yang lebih tinggi, akan memberikan gaya tarik gravitasi yang lebih besar terhadap alat ukur di atasnya. Sehingga nilai gravitasi yang terukur itu akan lebih tinggi. Sebaliknya, zona yang diisi oleh material itu lebih ringan. Misalnya, rongga, air tanah yang dangkal, atau batuan sedimen yang lepas, yang akan menunjukkan nilai gravitasi yang lebih rendah. Alat yang digunakan untuk mengukur gravitasi itu disebut dengan gravimeter. Gravimeter modern Gravimeter modern itu sangat sensitif sehingga mampu mendeteksi perubahan percepatan gravitasi sekecil sepersejuta dari nilai gravitasi normal bumi yang biasanya dinyatakan dalam 1 miligal. Mengapa data gravitasi itu harus dikoreksi? Mohon maaf, data gravitasi mentah yang diperoleh di lapangan itu tidak serta-merta mencerminkan variasi densitas bawah permukaan secara langsung. Nilai gravitasi yang terukur di setiap titik itu dipengaruhi oleh banyak faktor lain di luar perbedaan densitas bawah permukaan, seperti posisi lintang geografis, stasiun pengukuran, perbedaan ketinggian antar stasiun, keberadaan massa batuan di antara stasiun, dan bidang acuan, serta pengaruh topografi yang tidak rata di sekitar titik ukur. Oleh karena itu, sebelum data gravitasi dapat diinterpretasikan, diperlukanlah serangkaian koreksi matematis yang harus diterapkan secara bertahap, di mana koreksi pertama itu adalah koreksi lintang. Nilai gravitasi bumi tidak seragam di seluruh permukaan bumi. Di ekuator, nilai gravitasi lebih kecil karena jarak ke pusat bumi itu lebih jauh dan efek gaya sentrifugal rotasi bumi itu lebih besar. Sebaliknya, di kutub, nilai gravitasi itu lebih besar. Koreksi lintang itu menghilangkan pengaruh variasi sistematis dari data. Selanjutnya, selanjut dari koreksi lintang itu yang kedua adalah koreksi udara. Udara bebas atau free air correction. Koreksi koreksi ini memperhitungkan pengaruh ketinggian stasiun pengukuran terhadap bidang acuan, biasanya permukaan laut, sebagai bidang acuannya. Di mana semakin tinggi stasiun, maka semakin kecil nilai gravitasinya karena semakin jauh dari pusat bumi. Selanjutnya, koreksi ketiga itu adalah koreksi Boger. Koreksi ini memperhitungkan pengaruh massa batuan yang berada di antara stasiun ukur dan bidang acuan, di mana rumus koreksi Boger yang paling umum digunakan adalah G eh, underscore B besar C besar sama dengan 0,04191 dikalikan dengan densitas batuan
lalu dikalikan dengan ketinggian stasiun dari permukaan laut, maka nilai densitas batuan rata-rata di suatu lokasi dapat ditentukan secara empiris menggunakan metode Parasnis. Lalu selanjutnya, koreksi keempat itu adalah koreksi terrain atau koreksi topografi. Koreksi ini memperhitungkan pengaruh topografi yang tidak rata di sekitar titik ukur, baik di bukit yang memberikan tarikan ke atas maupun lembah yang memberikan efek kekurangan massa. Koreksi terrain adalah koreksi yang paling rumit secara komputasi, karena harus mempertimbangkan seluruh fitur topografi di sekitar setiap titik pengukuran. Setelah seluruh koreksi telah diterapkan, hasil akhirnya adalah anomali Boger lengkap atau disingkat dengan ABL. ABL adalah besaran yang murni mencerminkan variasi densitas bawah permukaan bebas dari pengaruh-pengaruh lain yang tidak relevan. ABL biasanya itu disajikan dalam bentuk peta kontur, di mana warna atau kontur yang berbeda itu akan mempresentasikan variasi nilai gravitasi yang terkoreksi. Nah, metode gravitasi itu memiliki beberapa aplikasi utama yang sangat penting. Di bidang eksplorasi, metode ini efektif untuk mengidentifikasi struktur patahan, cekungan sedimen yang merupakan lokasi potensial akumulasi minyak dan gas. Lalu di bidang riset ilmiah, metode gravitasi itu digunakan untuk pemodelan tiga dimensi struktur bawah permukaan. Misalnya, sebuah sebuah studi yang menggunakan lebih dari 9.000 titik data dari model gravitasi global GGM+ untuk memetakan zona epicenter gempa di wilayah Jayapura. Dan tidak kalah pentingnya, di mana metode gravitasi itu sering digunakan sebagai studi pendahuluan eksplorasi. Karena biaya survei yang dikeluarkan itu relatif murah dibandingkan dengan metode seismik, yaitu metode sebelum yang sudah dibahas. Selanjutnya, metode magnetik atau geomagnet. Metode magnetik adalah metode geofisika pasif yang mengukur variasi intensitas medan magnet bumi. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan suseptibilitas magnetik mineral-mineral yang menyusun batuan di bawah permukaan. Suseptibilitas magnetik itu biasa dilambangkan dengan huruf K kecil atau K besar, yang merupakan adalah besaran yang menyatakan kemampuan suatu batuan atau mineral untuk termagnetisasi ketika berada di dalam medan magnet eksternal, di mana semakin tinggi suseptibilitas magnetik, maka semakin kuat batuan tersebut dapat memperkuat medan magnet di sekitarnya dan semakin mudah terdeteksi oleh magnetometer. Nah, mineral-mineral yang menjadi target utama dalam eksplorasi magnetik itu merupakan magnetit atau Fe3O4, ilmenit, dan pirotit. Mineral-mineral ini itu bukan hanya memiliki suseptibilitas magnetik yang tinggi, tetapi juga secara ekonomis berhubungan langsung dengan endapan logam yang berharga. Batuan beku dan vulkanik itu umumnya memiliki suseptibilitas magnetik yang lebih tinggi dibandingkan dengan batuan sedimen karena kandungan mineral ferromagnetiknya itu lebih banyak.
Di sini terdapat perbedaan suseptibilitas magnetik berdasarkan jenis batuan atau mineralnya, di mana batuan sedimen seperti serpi, batu pasir, batu gamping itu memiliki suseptibilitas magnetik yang sangat rendah. Batuan metamorf seperti sakis, gnesis itu memiliki suseptibilitas magnetik yang rendah hingga sedang. Lalu batuan beku dan vulkanik seperti basalt, andesit itu memiliki suseptibilitas magnetik yang tinggi. Sedangkan mineral magnetik dan endapan besi itu memiliki suseptibilitas magnetik yang sangat tinggi. Seperti halnya data gravitasi, data magnetik di lapangan itu juga memerlukan koreksi sebelum dapat diinterpretasikan. Di mana koreksi data magnetik itu ada dua koreksi utama yang harus dilakukan. Yang yang pertama itu adalah koreksi diurnal atau harian, di mana intensitas medan magnet bumi mengalami variasi harian yang disebabkan oleh aktivitas matahari dan perubahan arus ionosfer. Variasi ini tidak ada hubungannya dengan kondisi bawah permukaan, sehingga harus dihilangkan dengan cara menempatkan satu magnetometer secara stasioner di titik referensi selama survei itu berlangsung. Sementara magnetometer lain digunakan untuk mengukur di titik-titik lain. Data dari magnetometer stasioner ini kemudian digunakan untuk mengkoreksi variasi diurnal dari semua data di lapangan. Lalu kedua itu adalah koreksi IGRF. IGRF merupakan singkatan dari International Geomagnetic Reference Field. IGRF adalah model matematis standar internasional yang mempresentasikan medan magnet utama bumi secara global, di mana koreksi ini menghilangkan pengaruh medan magnet utama bumi yang berskala regional, sehingga yang tersisa hanyalah anomali lokal yang disebabkan oleh variasi batuan bawah permukaan. Data IGRF untuk koreksi ini diperoleh dari NCEI, National Center for Environmental Information, dengan input tanggal pengukuran yang spesifik. Setelah kedua koreksi ini diterapkan, anomali magnetik total itu dapat dihitung sebagai delta T sama dengan nilai terukur dikurangi nilai IGRF dikurangi nilai diurnal. Hasil akhirnya itu akan disajikan dalam satuan nanotesla dan divisualisasikan sebagai peta anomali magnetik. Metode magnetik itu memiliki beragam aplikasi yang penting, di mana dalam eksplorasi mineral, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sebaran biji besi dan mineral logam yang berasosiasi dengan magnetik. Menariknya, dalam eksplorasi sistem epithermal emas, yaitu endapan emas yang terbentuk akibat aktivitas hidrotermal, anomali magnetik negatif itu menjadi petunjuk penting. Hal ini karena larutan hidrotermal itu mengubah mineral magnetik yang semula memiliki suseptibilitas tinggi menjadi mineral non-magnetik seperti hematit atau mineral lempung.
Sehingga anomali negatif itu menandai zona alterasi yang potensial mengandung emas. Selain itu, survei aeromagnetik, survei magnetik dari udara itu menggunakan pesawat atau drone yang memungkinkan pemetaan regional dalam skala yang sangat besar dengan efisiensi waktu yang tinggi. Metode magnetik itu banyak digunakan dalam eksplorasi panas bumi karena zona vulkanik aktif umumnya yang memiliki sebaran anomali magnetik yang khas. Selanjutnya, mari membahas metode geolistrik. Metode geolistrik atau metode resistivitas adalah metode geofisika aktif yang digunakan untuk mengukur sifat kelistrikan batuan, khususnya resistivitas atau hambatan jenis di bawah permukaan. Metode ini mengaplikasikan hukum Ohm yang dikembangkan oleh fisikawan Jerman George Simon Ohm pada tahun 1826. Cara kerja dari geolistrik itu dengan cara arus listrik DC atau arus searah diinjeksikan ke dalam tanah melalui dua elektroda yang disebut dengan elektroda arus yang dilambangkan dengan A besar dan B besar. Lalu arus ini akan mengalir melalui lapisan-lapisan batuan di bawah permukaan sesuai dengan distribusi resistivitas batuan tersebut. Akibat aliran arus ini, timbullah beda potensial listrik di permukaan yang kemudian diukur menggunakan dua elektroda lain yang disebut dengan elektroda potensial yang dilambangkan dengan M besar dan N besar. M besar dan N besar. Dari nilai beda potensial dan besar arus yang diketahui, resistivitas semu batuan dapat dihitung menggunakan rumus eh, densitas sama dengan K besar dikali delta V dibagi I, di mana K besar adalah faktor geometri yang bergantung pada konfigurasi jarak antar elektroda, delta V adalah beda potensial yang terukur, dan I besar itu adalah besar arus yang diinjeksikan, di mana satuan resistivitas adalah ohm meter. Dalam metode geolistrik terdapat aspek teknis yang sangat penting, yakni pemilihan konfigurasi elektroda, di mana konfigurasi elektroda itu menentukan geometri penempatan keempat elektroda di permukaan, yang pada gilirannya itu akan menentukan sensitivitas dan kedalaman penetrasi pengukuran, di mana di sini terdapat empat konfigurasi. Yang pertama ada Wenner. Konfigurasi Wener itu memiliki keunggulan stabil, sensitif terhadap perubahan vertikal, mudah diterapkan. Namun, di balik itu juga ada kelemahan, yakni resolusi lateral yang rendah. Konfigurasi Wener itu cocok untuk lapisan dangkal geoteknik. Lalu ada konfigurasi Schlumberger, di mana keunggulannya itu adalah penetrasi yang lebih dalam dan efisien. Namun kelemahannya adalah sensitif terhadap gangguan lateral. Untuk konfigurasi ini cocok untuk eksplorasi air tanah.
Lalu ada konfigurasi Wiener-Schlumberger yang memiliki keunggulan citra 2D horizontal dan vertikal yang akurat. Namun kelemahannya setupnya itu lebih kompleks. Konfigurasi ini cocok untuk pemetaan yang komprehensif. Lalu juga ada konfigurasi dipole-dipole, di mana keunggulannya itu resolusi lateral yang sangat tinggi dan kelemahannya rasio S per N yang lebih rendah dan cocok untuk deteksi objek bawah permukaan. Pemilihan konfigurasi yang tepat itu sangat bergantung pada tujuan survei, di mana untuk survei air tanah yang memerlukan penetrasi dalam, konfigurasi Schlumberger adalah pilihan yang sering digunakan. Sementara untuk pemetaan dua dimensi yang memerlukan resolusi lateral yang sangat tinggi, itu konfigurasi dipole-dipole yang digunakan. Dalam geolistrik terdapat dua teknik pengukuran utama. Yang pertama adalah VES, Vertical Electric Sounding, di mana pengukuran sounding satu dimensi secara vertikal. Dalam VES, jarak antar elektroda diperbesar secara bertahap untuk meningkatkan kedalaman penetrasi. Hasilnya, kurva sounding yang merepresentasikan variasi resistivitas dengan kedalaman, sehingga dapat ditentukan ketebalan dan kedalaman masing-masing dari lapisan. Yang kedua adalah mapping dua dimensi. Dalam teknik ini, pengukuran dilakukan pada banyak titik sepanjang lintasan survei dengan berbagai kedalaman penetrasi. Hasilnya berupa penampang resistivitas dua dimensi yang diproses menggunakan perangkat lunak inversi seperti RES 2D LNV, sehingga dapat memvisualisasikan sebaran resistivitas batuan dalam bidang yang vertikal. Nah, terdapat nilai-nilai resistivitas dari beberapa jenis material yang digunakan sebagai referensi interpretasi, di mana air tanah segar itu umumnya memiliki resistivitas antara 10 hingga 100 ohm meter. Lempung dan tanah yang basah itu berkisar 1 hingga 100 ohm meter. Batuan keras seperti granit itu memiliki resistivitas lebih dari 1.000 ohm meter dan batu gamping atau zona gua bawah tanah itu memiliki resistivitas lebih dari 500 ohm meter. Dengan memahami nilai-nilai pada referensi ini, ahli geofisika itu dapat menginterpretasikan data resistivitas lapangan untuk mengidentifikasi jenis batuan dan kondisi bawah permukaan dengan lebih akurat. Selanjutnya, yaitu adalah metode elektromagnetik atau metode EM. Metode ini adalah kelompok metode geofisika yang mengukur respon batuan terhadap medan elektromagnetik, yaitu kombinasi medan listrik E besar, dan medan magnet H besar yang berinteraksi satu sama lain dan merambat sebagai gelombang. Sifat utama batuan yang diukur oleh metode EM adalah konduktivitas listrik yang merupakan kebalikan dari resistivitas. Metode EM itu memiliki eh, metode metode EM terbagi menjadi dua, metode pasif dan metode aktif.
Metode pasif yang memanfaatkan sumber EM alam, dan metode aktif yang menggunakan transmitter buatan. Selanjutnya, mari kita bahas MT atau magnetotelurik. Magnetotelurik atau yang sering disingkat dengan MT adalah metode EM pasif yang paling baik digunakan dalam eksplorasi panas bumi dan cekungan sedimen dalam. Metode ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik alam yang memiliki spektrum frekuensi yang sangat lebar, dari 10 pangkat negatif 5 Hz hingga 10 pangkat 4 Hz. Sumber gelombang EM alam ini berasal dari dua mekanisme yang berbeda. Pada frekuensi rendah di bawah 1 Hz, sumber utamanya adalah interaksi angin matahari atau solar wind dengan solar wind, solar wind dengan medan magnet bumi yang menghasilkan variasi medan EM berskala global. Sedangkan pada frekuensi tinggi di atas 1 Hz, sedangkan pada frekuensi tinggi di atas 1 Hz, sumber utamanya adalah aktivitas petir yang terjadi secara terus-menerus di berbagai penjuru dunia. Dalam akuisisi data MT, dua komponen diukur secara simultan di dalam permukaan. Itu ada komponen medan listrik E besar dalam dua arah horizontal dan komponen medan magnet H besar dalam tiga arah. Hubungan matematis antara E besar dan H besar itu dinyatakan oleh tensor impedansi Z, Z besar, di mana E besar sama dengan Z besar dikalikan H. Dari tensor impedansi ini, resistivitas dan fase itu dapat dihitung pada berbagai frekuensi, dan dari variasi frekuensi ini, kedalaman penetrasi yang berbeda dapat diperoleh, di mana semakin rendah frekuensi, semakin dalam penetrasi gelombang. Kedalaman penetrasi MT itu bisa mencapai ribuan meter, bahkan lebih, yang menjadikannya salah satu metode dengan penetrasi terdalam di antara semua metode geofisika yang telah dibahas sebelumnya. Sebagai contoh nyata, di lapangan panas bumi Cibadak, data MT itu berhasil mengidentifikasi penurunan resistivitas yang signifikan dari 20 hingga 200 ohmmeter di lapisan atas menjadi hanya 5 hingga 12 ohmmeter pada kedalaman sekitar 1 kilometer. Zona resistivitas rendah itu diinterpretasikan sebagai lapisan batuan penundung atau clay cap yang merupakan salah satu komponen kunci dari sistem panas bumi. Lalu selanjutnya ada TDEM atau Time Domain Electromagnetic yang merupakan metode EM aktif yang menggunakan transmitter, berupa loop kawat besar yang dialiri arus listrik kemudian akan diputus secara tiba-tiba. Pemutusan arus yang mendadak ini menciptakan perubahan fluks magnetik yang menginduksi arus eddy di dalam bumi. Arus-arus eddy ini kemudian eh, meluruh seiring waktu dengan cara bergantung pada konduktivitas batuan di sekitarnya. Salah satu fungsi dari TDEM dalam praktik eksplorasi adalah untuk mengkoreksi efek statik pada data MT. Efek statik itu apa? Efek statik itu adalah distorsi lokal pada data MT yang disebabkan oleh anomali konduktivitas dekat permukaan.
Karena TDEM itu relatif tidak terpengaruh oleh heterogenitas dangkal, karena data TDM itu digunakan untuk melakukan koreksi tersebut. Oleh karena itu, integrasi MT, CSAMT, dan TDEM secara bersamaan telah menjadi standar industri dalam eksplorasi panas bumi modern di Indonesia. Lalu ada GPR atau Ground Penetrating Radar, yang merupakan metode EM aktif dengan resolusi spasial yang sangat tinggi. GPR itu memancarkan pulsa gelombang radar ke dalam tanah dan merekam pantulannya dari batas-batas material yang berada di bawah permukaan. Namun, penetrasi GPR ini terbatas, hanya efektif hingga kedalaman 30 meter atau kurang, tergantung dengan kondisi tanahnya. Meskipun penetrasinya dangkal, resolusi yang dihasilkannya itu sangat tinggi, yang menjadikan GPR ini sangat berguna untuk investigasi geoteknik, pemetaan utilitas bawah tanah seperti pipa dan kabel, serta penelitian arkeologi untuk mendeteksi struktur bawah tanah yang terkubur. Baik, jadi itu adalah penjelasan eh, mengenai metode-metode geofisika. Berdasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh metode geofisika, di sini saya ingin membandingkan antara eh, metode geofisika yang satu dengan metode yang lain. Di mana metode seismik refleksi itu memiliki kedalaman penetrasi hingga lebih dari 5 km dengan resolusi yang dihasilkan tinggi, biaya relatif yang mohon maaf, biaya yang dikeluarkan relatif mahal dengan targetnya yaitu eksplorasi migas. Lalu ada seismik refraksi di mana kedalaman penetrasinya itu dangkal menengah, resolusinya yang dihasilkan itu sedang, biaya yang dikeluarkan relatif sedang, dan targetnya itu adalah geoteknik dan bedrock. Lalu ada metode gravitasi dengan kedalaman penetrasi yang dalam dengan resolusi rendah ke sedang, biaya pengeluaran relatif murah dengan targetnya itu adalah struktur geologi. Lalu ada metode magnetik dengan kedalaman penetrasinya itu dangkal menengah, resolusi yang dihasilkan itu tinggi, biaya yang dikeluarkan relatif sedang. Targetnya itu adalah air tanah dan lingkungan. Lalu ada magnetolelurik, kedalaman penetrasinya itu sangat dalam, lebih dari 1 km. Resolusinya rendah ke sedang, biaya yang dikeluarkan relatif sedang, dengan targetnya adalah panas bumi dan cekungan dalam. Berdasarkan perbandingan tersebut, eh, terdapat beberapa pola yang terlihat, yang dimana pertama itu merupakan trade-off atau pertukaran yang jelas antara kedalaman penetrasi dan resolusi, di mana metode seismik refleksi itu mampu menembus sangat dalam, tetapi juga memerlukan biaya yang paling tinggi. Sebaliknya, geolistrik itu memiliki resolusi lokal yang sangat baik, namun penetrasinya terbatas. Kedua, itu adalah metode gravitasi dan magnetik yang menonjol sebagai metode yang paling ekonomis dari segi biaya yang dikeluarkan. Namun, resolusinya yang dihasilkan itu rendah, lebih rendah. Keduanya ini cocok untuk survei pendahuluan atau sebelum survei yang lebih mahal dilakukan. Lalu ketiga itu adalah magnetotelurik yang menempati posisi cukup unik karena penetrasi yang dihasilkan itu sangat dalam, lebih kebanyakan metode pada umumnya, metode lainnya. Namun resolusinya itu relatif lebih rendah dibandingkan seismik.
Hal inilah yang menjadikannya itu ideal untuk memetakan zona-zona konduktif yang dalam seperti reservoir panas bumi. Dari perbandingan ini yang dapat disimpulkan yaitu tidak ada satu metode pun yang eh, sempurna untuk semua situasi. Pemilihan metode itu harus mempertimbangkan target eksplorasi yang dicari, kedalaman yang perlu dicapai, resolusi yang dibutuhkan, kondisi lapangan setempat, dan anggaran yang tersedia. Baik, kita telah membahas masing-masing metode dalam geofisika. Sekarang, dari metode dari pemahaman mengenai metode-metode geofisika sebelumnya, apakah sudah cukup menggunakan hanya satu metode untuk satu eksplorasi? Dalam eksplorasi modern, pertanyaan tersebut hampir tidak pernah cukup hanya untuk menggunakan satu metode tunggal saja. Mengapa? Karena masalah yang dikenal sebagai non-uniqueness atau ambiguitas dalam geofisika. Artinya, untuk satu set data pengukuran geofisika tertentu, itu bisa terdapat lebih dari satu model bahwa permukaan yang secara matematis itu sama-sama dapat menjelaskan data tersebut. Nah, fenomena ini disebut dengan equivalence problem, di mana dengan mengintegrasikan dua atau lebih metode yang sensitif terhadap parameter fisika yang berbeda, ambiguitas ini dapat dikurangi secara signifikan. Setiap metode itu memberikan constraint atau batasan tambahan terhadap model bawah permukaan, sehingga hasil interpretasi akhir itu menjadi jauh lebih representatif. Sebagai contoh nyata integrasi multi metode yang telah menjadi standar dalam industri, itu dikelompokkan berdasarkan target eksplorasi, di mana untuk eksplorasi minyak dan gas bumi, kombinasi utama adalah seismik refleksi, ditambah gravitasi, dan magnetik. Seismik refleksi itu memberikan gambaran struktural resolusi tinggi. Sementara gravitasi dan magnetik itu memberikan konteks regional dan membantu mengidentifikasi batas-batas cekungan serta struktur basement yang mempengaruhi akumulasi hidrokarbon. Untuk eksplorasi panas bumi, standar industri modern di Indonesia itu menggunakan kombinasi magnetotelurik CSAMT, TDEM, gravitasi dan magnetik. MT dan TDEM memberikan gambaran distribusi resistivitas yang dalam untuk mengidentifikasi reservoir dan clay cap. Lalu gravitasi itu membantu memetakan struktur geologi kontrol seperti kaldera dan graben. Sementara magnetik itu untuk membantu mengidentifikasi sumber panas berupa intrusi beku. Lalu untuk eksplorasi mineral emas itu kombinasi yang efektif adalah magnetik dikombinasikan dengan IP, lalu geolistrik dan data geokimia. Di mana magnetik itu akan mengidentifikasi zona demagnetisasi akibat alterasi hidrotermal, IP untuk mendeteksi zona sulfida yang berasosiasi dengan emas, geolistrik memberikan gambar resistivitas zona alterasi, dan data geokimia itu memberikan konfirmasi langsung dari anomali kimia unsur-unsur terkait. Lalu untuk eksplorasi tanah itu digunakan geolistrik dikombinasikan dengan data geologi dan analisis morfologi. Geolistrik secara langsung itu mengidentifikasi zona akuifer berdasarkan nilai resistivitas rendah hingga sedang.
Data geologi memberikan informasi tentang jenis batuan dan stratigrafi. Sementara analisis morfologi itu membantu memahami pola aliran air tanah dan lokasi zona imbuhan dan recharge area. Lalu ada prinsip mendasar yang selalu berlaku dalam integrasi multimetode, yakni setiap metode itu sensitif terhadap parameter fisika yang berbeda. Dengan menggabungkan beberapa perspektif fisika yang berbeda, gambaran bawah permukaan yang kita peroleh itu akan jauh lebih lengkap, lebih akurat, dan lebih dapat diandalkan untuk pengembalian keputusan investasi. Yang dapat saya simpulkan dari materi presentasi kali ini, yang pertama bahwa setiap metode geofisika itu mengukur besaran fisika yang berbeda dan khas, di mana metode seismik mengukur kecepatan gelombang elastik, metode gravitasi mengukur kecepatan gravitasi yang mencerminkan densitas, metode magnetik mengukur variasi intensitas medan magnet yang mencerminkan suseptibilitas, metode geolistrik mengukur resistivitas listrik, dan metode elektromagnetik mengukur konduktivitas batuan. Poin kedua, bahwa pemilihan metode yang tepat itu bukanlah keputusan yang sembarangan, namun harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif, eh, berdasarkan sifat dan kedalaman target eksplorasi, resolusi yang dibutuhkan, kondisi geologi dan logistik lapangan, serta anggaran yang tersedia. Lalu yang ketiga, yakni eksplorasi geofisika itu terintegrasi oleh pengguna kombinasi beberapa metode yang saling melengkapi, yang merupakan standar industri modern yang dapat dibuktikan meningkatkan akurasi interpretasi, mengurangi ambiguitas, dan pada akhirnya menurunkan resiko investasi eksplorasi secara keseluruhan. Demikianlah presentasi mengenai metode geofisika yang telah dibahas, mulai dari pengertian dasar geofisika sebagai ilmu yang mempelajari bumi dengan prinsip-prinsip fisika, klasifikasi metode pasif dan aktif, gambaran umum terhadap 5 metode geofisika, hingga pembahasan secara mendalam mengenai metode geofisika, yakni seismik, gravitasi, magnetik, geolistrik, dan elektromagnetik, serta perbandingan dan integrasi antar metode dalam konteks eksplorasi modern. Sekian dari saya minta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih banyak.